Kirana Ayu Pramesti Wiranegara, apa kamu sudah kehilangan akal? Apa semua ini? Di mana calon suami saya? Ibu, di mana Bima Arya Nugraha? Dia sedang berganti pakaian. Usir semua orang ini sebelum kamu mempermalukan keluarga kita. Mempermalukan keluarga hari ini? Di hari sepenting ini, yang ibu takutkan tetap hanya rasa malu. Suite 1208. Kartu akses hotel di tangan saya bisa membuka pintunya. Ikuti saya. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Justru persis seperti yang saya pikirkan. Dan pemandangan ini sudah berlangsung selama 11 bulan. Jadi kamu membawa polisi ke hotel hanya karena salah paham kecil? Polisi tidak datang karena urusan ranjang, Larasati Wulandari. Mereka datang karena rekening. Setiap rupiah dari seserahan pernikahan saya, gaji saya, dan hadiah lomba musik saya dipindahkan olehnya melalui rekeningmu. Rekening saudara perempuan saya sendiri. Bima Arya Nugraha, kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai dugaan transfer dana ilegal senilai 17 miliar rupiah. Pak, tolong beritahu mereka siapa saya. Kalian sudah menghancurkan kami. Kamu telah menghancurkan keluarga ini hanya dalam satu sore. Saya yang menghancurkan keluarga? Ibu, putri ibu ada di dalam kamar itu. Putri yang mana? Saya hanya melihat satu putri yang menangis. Yang satunya lagi malah membawa polisi ke pesta pernikahan. Dengarkan saya. Semua dengarkan. Gadis ini kembali dari desa Tlogosari, Kabupaten Wonosobo 3 tahun lalu dan kami menerimanya. Sejak saat itu, belum selesai satu musibah, sudah datang musibah berikutnya. Usaha keluarga bermasalah, kesehatan saya menurun, dan sekarang ini. Orang pembawa sial tidak membutuhkan ilmu hitam untuk menghancurkan sebuah keluarga. Ayah, mulai hari ini jangan pernah lagi memanggil saya anakmu. Di depan semua orang saya nyatakan, gadis ini bukan lagi bagian dari keluarga prasetia. Saya mencabut seluruh hubungan dengannya mulai saat ini. Petugas acara, ambil tasnya. Ponselnya juga. Semua yang dipakainya dibeli dengan uang keluarga prasetia. Silakan ambil semuanya. Ambil semua yang kalian mau, tetapi ingat baik-baik, Tuhan yang melihat segala sesuatu dalam dia menyaksikan apa yang terjadi di suite 1208, dan dia juga menyaksikan apa yang kalian lakukan sekarang. Ayah, tolong biarkan dia pergi dengan tenang. Setelah semua yang dia lakukan kepada saya tetap memaafkannya. Kamu memaafkan saya? Larasati Wulandari, ketika rekeningmu dibuka di hadapan hakim, kita akan melihat siapa yang akhirnya meminta maaf. Usir dia. Lemparkan dia keluar dari aula ini. Bagus sekali. Tunggu, izinkan saya meramal masa depanmu tanpa dipungut biaya. Kamu tidak punya keluarga, tidak punya uang, tidak punya ponsel. Siapa yang mau menikahimu sekarang? Seorang gadis desa yang dipermalukan dengan kebaya pengantin pinjaman. Bahkan petugas keamanan pun akan berpikir 2 kali. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak duduk di sini sejak pagi. Bapak melihat mereka membuang saya seperti bungkus air mineral di pinggir jalan. Saya melihat seorang perempuan berjalan masuk ke dalam kobaran api dengan pakaian pengantin, lalu keluar kembali dengan kedua kakinya sendiri. Dia benar-benar sudah gila. Akhirnya kegilaannya muncul juga. Pak, saya tidak tahu nama Bapak. Saya bisa melihat Bapak juga sedang memikul beban hidup. Tetapi hari ini Bapak memandang saya dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun di aula itu. Saya tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan mulai hari ini saya juga tidak punya lagi rasa malu untuk dipertahankan. Maukah Bapak menikahi saya? Lihat itu. Dia melamar seorang pria di dekat selokan. Ya Tuhan, saya bisa mati karena tertawa. Rekam yang jelas.
Saya ingin menontonnya setiap pagi. Bapak bahkan belum mengenal saya. Bisa saja saya adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidup Bapak. Saya sudah bertemu dengan hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidup saya. Sore ini saya bahkan hampir menikahinya. Nama saya Raka Aditya Wiranegara, dan jawaban saya adalah ya. Rekam baik-baik. Saya juga ingin menontonnya setiap pagi. Jika ada seseorang yang mengetahui alasan yang sah menurut hukum mengapa kedua orang ini tidak boleh menikah, silakan berbicara sekarang. Saya ingin mengatakan sesuatu. Bukan alasan hukum, tetapi kebenaran. Semua orang di aula ini berhak mengetahui keluarga seperti apa yang sedang mereka saksikan. Bima Arya Nugraha, duduk. Tidak, Pak. Tadi Bapak mencabut statusnya sebagai anak di depan semua orang, jadi sekarang saya juga akan berbicara di depan semua orang. Semua orang di Jakarta selalu diberitahu bahwa Kirana Ayu Pramesti Wiranegara dan Larasati Wulandari adalah saudara kembar. Kembar? Kalau begitu mengapa yang satu bersekolah di Singapura, sementara yang lain harus berjualan nasi tiwul di Desa Tlogosari, Kabupaten Wonosobo? Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada Surya Dharma Prasetya mengapa satu putrinya disembunyikan di desa seolah-olah beban yang memalukan. Bima Arya Nugraha, jika kamu masih membuka mulutmu seperti selokan itu sekali lagi. Bu, selokan itu memang sudah terbuka. Larasati Wulandari adalah anak angkat. Jakarta, kalian mendengarnya pertama kali dari saya. Bohong. Fitnah. Semua ini ulahmu. Dengarkan saya baik-baik. Warisan apapun, tanah apapun, bahkan 1 rupiah pun yang pernah kamu impikan, mulai hari ini semuanya saya cabut. Warisan? Ayah mengancam saya dengan warisan? Perlu saya ceritakan kepada semua tamu di aula ini apa yang ayah lakukan 4 tahun lalu? Saat PT Prasetya Logistik Nusantara tidak mampu membayar utangnya, ayah menawarkan saya kepada Haji Fajar Darmawan sebagai jaminan pinjaman, seolah-olah saya hanyalah barang yang bisa ditukar. Rencana itu gagal hanya karena Hajah Nurhayati Darmawan berkata bahwa gadis desa tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Jadi simpan saja warisan itu, ayah. Bagian saya sudah ayah habiskan pada hari ayah menentukan harga diri saya. Bukankah itu Raka Aditya Wiranegara? Lihat kursi rodanya. Itu benar dia, putra keluarga yang dibuang setelah kecelakaan di jembatan Suramadu. Anak yang dilupakan. Jadi perempuan itu menikahi nama besar dengan kantong kosong. Dengan disaksikan para saksi dan menurut hukum Republik Indonesia, saya menyatakan kalian sah sebagai suami istri. Selamat menikmati hidup bersama kursi rodamu, saudari. Kalau nanti lelah mendorongnya, datanglah ke dapurku untuk mencuci piring. Larasati Wulandari, jangan menertawakan atap rumah orang lain ketika rumahmu sendiri bocor. Ibu, jangan khawatir. Saya tahu bagaimana cara mendekati keluarga Wiranegara. Perempuan tua yang memimpin keluarga itu akan saya buat berpihak kepada saya. Setelah itu, gadis desa itu akan disingkirkan seperti debu yang tersapu angin pagi. Ah, Raka Aditya Wiranegara, jadi benar kamu sudah membawa seorang istri. Bu Sri Rahayu, perkenalkan, ini Kirana Ayu Pramesti Wiranegara, istri saya. Selamat datang, nak. Rumah ini sudah terlalu lama sepi. Apapun yang kamu butuhkan, anggap dapurku sebagai dapurmu sendiri. Terima kasih, Bu. Tempat ini memang bukan Hotel Majapahit Jakarta, tetapi hotel itu mengusir saya dari tangganya, sedangkan rumah ini membuka pintunya untuk saya. Sekarang saya tahu mana yang benar-benar pantas disebut rumah. Kamu harus mengetahui siapa yang baru saja kamu nikahi. Duduklah. Keluarga saya memang kaya, sangat kaya. Saya tidak akan menyangkalnya. Nama Wiranegara dikenal di seluruh Jakarta. Namun 6 tahun lalu saya mengalami kecelakaan di jembatan Suramadu.
Api melalap mobil saya dan merenggut kekuatan kedua kaki ini. Keluarga kaya bisa memaafkan banyak hal, tetapi mereka tidak bisa menerima simbol kebanggaan yang rusak. Mereka hanya memberi saya tunjangan bulanan, sebuah rumah sederhana di Tebet, Jakarta Selatan, lalu meminta saya menghilang dari kehidupan mereka. Jadi yang kamu nikahi hanyalah seorang pria dengan tunjangan bulanan, rumah kecil di jalan yang sunyi, dan seseorang yang bahkan tidak mampu berdiri untuk menyambutmu. Hanya itu? Bukankah itu sudah cukup? Itu jauh lebih banyak daripada yang saya miliki ketika datang ke sini. Sekarang tunjukkan dapurnya. Seorang suami tidak boleh kelaparan pada malam pertama pernikahannya. Raka Aditya Wiranegara, sekarang saya benar-benar istrimu. Saya tidak datang untuk merawatmu seperti orang sakit. Lalu mengapa? Mengapa kamu begitu tulus? 3 hari lalu kamu bahkan belum mengenal nama saya. Perempuan sepertimu tidak akan berlutut di depan seorang pria di kursi roda, kecuali sedang melarikan diri dari sesuatu atau mengejar sesuatu. Yang mana? Mungkin saya berlutut karena ada seorang pria yang memandang saya sebagai manusia pada hari paling buruk dalam hidup saya. Atau mungkin kamu hanya mendengar nama besar keluarga Wiranegara dan berpikir seorang pewaris yang cacat masih lebih baik daripada tidak mendapatkan siapapun. Tarik kembali ucapanmu itu. Buat saya percaya bahwa saya harus melakukannya. Lihatlah saya. Lihat baik-baik. Yang saya tawarkan adalah pernikahan ini, bukan nama keluarga saya. Mampukah kamu memandang semua luka ini setiap hari seumur hidupmu tanpa pernah pergi? Saya sedang melihatnya. Dan yang saya lihat hanyalah satu hal. Api sudah melakukan yang terbaik untuk menghancurkanmu, tetapi kamu masih tetap hidup. Bekas luka hanya memiliki satu arti. Raka Aditya Wiranegara. Itu berarti kamu memilih untuk bertahan hidup, bukan menyerah. Bekas luka itu berarti seorang pria menolak untuk mati. Tidurlah. Genset akan dimatikan pukul 11 malam. Tidak, jangan dorong saya ke tepi itu, Bima Arya Nugraha. 3 hari setelah kita menikah, kamu memanggil namanya saat tidur. Kamu menyebut namanya di ranjang kita. Dengarkan saya sebelum kamu membangun tembok itu semakin tinggi. Dalam mimpi itu saya berada di atas atap gedung di Jakarta. Bima Arya Nugraha, Larasati Wulandari, ayah, ibu, semuanya mendorong saya ke jurang. Saya terus berteriak memanggil namanya karena dialah yang paling kuat mendorong saya. Itulah satu-satunya cara saya pernah memanggil namanya, sambil berteriak ketakutan. Lalu kamu ada di sana. Sendirian melawan 4 orang. Kamu tidak pernah melepaskan tangan saya. Ketika mereka akhirnya menjatuhkan saya, jemarimu tetap menggenggam tangan saya. Kamu ikut jatuh bersama saya, Raka Aditya Wiranegara. Kamu memilih mati di samping saya daripada melihat saya jatuh sendirian. Itu hanya mimpi. Kirana Ayu Pramesti Wiranegara. Kalau begitu jelaskan kepada saya, mengapa dari semua orang di Jakarta, pikiran saya justru memilihmu sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah melepaskan saya. Dimas Satria Permana, berapa banyak kontrak yang masih dimiliki PT Prasetya Logistik Nusantara dengan Wiranegara Holdings, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan? 11 kontrak, Pak. Termasuk kerjasama dengan PT Garuda Pergudangan Indonesia dan konsesi Pelabuhan Tanjung Priok, dengan nilai sekitar 2,4 triliun rupiah per tahun. Putuskan semuanya. 11 kontrak itu harus dibatalkan sebelum matahari terbit. Gunakan seluruh klausul pelanggaran kontrak. Selama bertahun-tahun mereka memalsukan dokumen kepatuhan armada. Semua buktinya ada di tanganmu. Bekukan juga seluruh fasilitas kredit mereka di bank-bank mitra kita. Biarkan mereka bangun besok pagi dan menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Baik, Pak. Boleh saya bertanya, apa yang berubah malam ini? Mereka membuang berlian dan memilih memelihara pecahan kaca. Malam ini pasar hanya sedang mengembalikan keseimbangannya.
Selamat malam, Dimas Satria Permana. Apa maksudmu semua kontrak dihentikan? 11 kontrak tidak mungkin hilang dalam satu malam. Siapa yang menandatangani semua ini? Pak, seluruh surat pemutusan kontrak berasal dari otoritas yang sama, yaitu Kantor Presiden Direktur Wiranegara Holdings. Direktur utama misterius itu sendiri yang menandatanganinya. Bank-bank juga telah membekukan seluruh fasilitas kredit kita, Bu. Rasanya seperti ada seseorang yang mematikan seluruh cahaya sekaligus. Saya bahkan belum pernah melihat wajah presiden direktur itu. Tidak seorang pun pernah melihatnya. Selama 6 tahun dia hanya menjadi legenda yang muncul lewat tanda tangan di dokumen. Apa salah saya kepada sosok seperti hantu itu? Ayah, berhentilah berteriak dan berpikirlah. Kita tidak bisa melawan orang yang tidak pernah menampakkan diri, tetapi kita masih bisa mendekati keluarganya. Bulan ini Nyonya Agung Sekar Wiranegara akan mengadakan malam gala keluarga. Seluruh kalangan konglomerat lama akan hadir, termasuk beliau sendiri. Carikan saya undangan. Saya hanya butuh 1 malam untuk mengambil hati perempuan tua itu. Siapapun presiden direktur misterius itu, pada akhirnya dia tetap tunduk kepada nama keluarganya. Lalu bagaimana dengan saudari itu? Bukankah dia menikah dengan kerabat cacat dari keluarga itu? Justru lebih baik, Bu. Sampah itu sudah mengantar dirinya sendiri ke tempat yang kita inginkan. Anakku, makanlah sedikit lagi soto Betawi pedas ini. Terima kasih, Bu. Baru seminggu menikah, tetapi matamu sudah menyimpan begitu banyak beban. Duduklah di samping saya dan berceritalah. Bu, boleh saya bertanya tentang suami saya? Tentu. Sudah berapa lama ibu mengenalnya? Sejak dia pindah ke lingkungan ini. Dia pria yang pendiam, selalu membayar sewa tepat waktu, menghormati orang yang lebih tua, dan menyembunyikan semua kesedihannya. Itulah yang membuat saya sedih, Bu. Kesedihan yang dia sembunyikan. Dia sangat baik kepada saya, lebih baik daripada siapapun yang pernah saya temui. Tetapi di dalam dirinya ada sebuah ruangan yang pintunya selalu terkunci. Setiap malam saya mendengarnya. Dia mengira saya sudah tidur. Rasa sakit di kedua kakinya begitu hebat sampai dia menggigit bantal agar saya tidak mendengar erangannya. Lalu mengapa kamu begitu ikut merasakan penderitaannya, Nak? Baru seminggu kalian menikah. Karena setiap kali dia memandang saya, Bu, saya tidak lagi merasa seperti gadis desa yang dipermalukan keluarganya. Saya merasa seperti seseorang yang hilang dan akhirnya ditemukan. Belum pernah ada seorang pun memandang saya seperti itu. Jadi jika setiap malam suami saya harus memikul api di kedua kakinya, maka saya akan belajar membawa air untuk memadamkannya, apapun yang harus saya lakukan. Jadi semuanya benar. Bu, yang saya katakan adalah Tuhan benar-benar ada. Anakku, pergilah menemani suamimu. Selama ini saya menyembunyikan badai di balik senyuman. Saya tetap tersenyum meski hati saya hancur sedikit demi sedikit. Setiap pintu yang terbuka selalu berubah menjadi ujian. Tetapi saya tidak pernah kehilangan harapan. Itulah diri saya ketika masih duduk di kelas 11 SMA di Desa Tlogosari, Kabupaten Wonosobo. Bagaimana mungkin, Raka Aditya Wiranegara, kamu mampu membuat saya bertahan sampai semua kegelapan itu berakhir? Bersamamu hati saya akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat, tempat di mana saya tidak perlu lagi membuktikan bahwa saya layak dicintai. Peluklah saya ketika malam terasa begitu panjang. Jadi semua kabar itu benar. Ibu datang tanpa memberi kabar? Haruskah seorang ibu meminta izin untuk mengunjungi anaknya sendiri? Atau justru saya seharusnya diberitahu tentang sandiwara yang sedang terjadi di rumah ini? Jadi ini dia gadis yang menjadi bahan gunjingan di pasar. Gadis keluarga prasetya yang diusir itu. Selamat siang, Bu. Nama saya Kirana Ayu Pramesti Wiranegara. Saya istri Raka Aditya Wiranegara. Istri?
Nama keluarga Wiranegara sudah berdiri kokoh di negeri ini selama 4 generasi. Para pejabat menunggu panggilan dari keluarga kami, tetapi putra saya justru mempermalukan kami dengan membawa seorang gadis desa dari pelosok menjadi istrinya. Ibu, cukup. Belum cukup. Bukankah kursi roda itu sudah cukup menjadi aib? Sekarang kamu ingin menambah skandal keluarganya ke dalam keluarga kita? Bu, dengan segala hormat, Ibu boleh menghina saya. Saya sudah mendengar kata-kata yang jauh lebih menyakitkan dari orang-orang yang membesarkan saya. Tetapi Ibu tidak berhak berdiri di rumah suami saya dan menyebutnya sebagai aib. Pria yang Ibu sembunyikan di Tebet, Jakarta Selatan hanya dengan tunjangan bulanan, seolah-olah dia utang lama yang ingin dilupakan, jauh lebih berharga daripada semua orang yang hanya pandai membanggakan nama keluarga di Jakarta. Kalianlah yang membuangnya. Sejak hari itu, Ibu kehilangan hak untuk merasa malu terhadap putra sendiri. Mulut gadis itu benar-benar tajam. Bukan hanya mulutnya, Bu. Dia juga memiliki keberanian yang tidak pernah ada dalam keluarga kita. Persoalan ini belum selesai, Raka Aditya Wiranegara. Seluruh keluarga akan mengetahui tentang pernikahan ini. Semuanya. Raka Aditya Wiranegara, mulai sekarang jangan pernah keluar dari rumah ini tanpa izin saya. Apa? Kamu tidak salah dengar. Jakarta tidak seperti yang kamu bayangkan, dan keluargaku juga jauh lebih rumit daripada yang kamu ketahui. Mulai hari ini kamu tidak pergi kemanapun tanpa seizin saya. Saya tidak akan lagi membiarkan masa lalu mengejarmu atau membiarkan cinta meninggalkanmu. Biarkan hari ini menjadi awal kehidupan baru kita. Nona, simpan dulu uangmu. Pasien pertama yang harus kita pikirkan adalah suamimu. Dia mengalami trauma luka bakar sejak 6 tahun lalu disertai nyeri saraf kronis. Benar, dokter. Pada siang hari dia menyembunyikan rasa sakitnya, tetapi setiap malam kejang itu datang. Dia bahkan menggigit bantal agar saya tidak mendengar erangannya. Apakah dia pernah menjalani pemeriksaan menyeluruh, operasi, atau rehabilitasi? Tidak pernah. Dokter keluarga hanya mengatakan biayanya terlalu mahal. Sekarang yang dia miliki hanya saya. Jadi tolong ajari saya. Ajari kedua tangan saya melakukan apapun yang bisa meringankan penderitaannya. Baik. Kita mulai dengan terapi jaringan dalam di sepanjang bekas luka ini. Lakukan setiap malam. Awalnya akan terasa lebih sakit sebelum akhirnya membaik. Dia sudah terbiasa menghadapi rasa sakit sebelum datang pertolongan. Lagi pula dia menikahi saya. Ada satu hal lagi yang harus kamu ingat baik-baik. Pasien seperti suamimu, yang bertahun-tahun hidup bersama rasa sakit dan rasa malu, kadang memiliki kebiasaan yang sangat berbahaya. Saat nyeri saraf menjadi tidak tertahankan, mereka sengaja menciptakan rasa sakit baru yang bisa mereka kendalikan, seperti melukai diri sendiri atau membakar kulit mereka. Jika suatu hari kamu menemukan luka yang tidak bisa dijelaskan, atau pintu yang terkunci rapat disertai keheningan, jangan pernah meninggalkannya sendirian. Apa kamu mengerti? Jangan pernah membiarkannya sendirian. Saya mengerti, dokter. 12 jam. Raka Aditya Wiranegara, saya hanya memberimu satu permintaan. Baru beberapa saat setelah ibu saya pulang, kamu menghilang selama 12 jam di Jakarta. Biarkan saya menjelaskan. Kemana kamu pergi? Menemui siapa? Bima Arya Nugraha? Baru seminggu kamu menunjukkan kasih sayang kepadaku, tetapi begitu saya lengah, kamu pergi ke kota sampai malam. Semua orang sudah memperingatkan saya bahwa perempuan yang melamar pria asing di kursi roda pasti memiliki tujuan tersembunyi. Saya memilih untuk melupakan semua peringatan itu. Raka Aditya Wiranegara, mulai malam ini pintu rumah ini akan tetap terkunci. Jika seluruh Jakarta mencari istriku, mereka tidak akan pernah menemukannya. Sebenarnya kamu menganggap saya ini siapa? Kirana Ayu Pramesti Wiranegara?
Diam dulu, suamiku. Di mana? Siapa yang mengajarimu semua itu? Di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Unit Fisioterapi. Dr. Farhan Maulana yang mengajari saya. Selama 12 jam penuh, istrimu yang katanya melarikan diri itu justru menghabiskan waktunya mempelajari rasa sakitmu dengan kedua tangannya sendiri. Gigit bantalnya. Bagian ini akan terasa sangat sakit. Saya lapar. Pergilah memasak. Baik, suamiku. Pak, ada surat dari nenek Anda. Beliau meminta surat ini disampaikan langsung ke kantor. Beliau juga berpesan, katakan kepada cucuku, kalau dia tidak membawa istrinya ke rumahku saat malam gala, aku sendiri yang akan datang ke Tebet, Jakarta Selatan dan duduk di depan rumahnya sampai semua tetangga mulai bertanya-tanya. Beliau pasti akan melakukannya. Pak, keluarga Prasetya juga akan hadir. Mereka mendapatkan undangan melalui keluarga Adinata, dan mereka membawa anak angkat itu untuk tampil dalam pertunjukan. Kalau begitu kita juga akan datang. Sudah waktunya istri saya melihat keluarga yang dulu membuang saya. Dan jika mereka memandangnya seperti mereka memandang saya dulu, mereka akan belajar apa yang sudah saya pelajari. Dimas Satria Permana. Perempuan itu bukan tipe orang yang mudah dipatahkan. Dialah yang akan mematahkan orang lain. Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Anakku, tahukah kamu pakaian seperti apa yang dikenakan para perempuan di malam gala itu? Kebaya rancangan desainer yang harganya bisa membeli sebidang tanah. Kalau begitu berarti mereka sedang mengenakan sebidang tanah. Bu, saya akan datang dengan kedua tangan saya sendiri. Kalau mereka menertawakan saya, biarkan saja. Saya sudah terlalu sering ditertawakan, bahkan oleh ibu kandung saya sendiri yang seolah memiliki gelar doktor dalam menghina saya. Biarkan mereka tertawa. Mereka juga menertawakan saya ketika saya berlutut di depan kursi roda. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan itu sedikit pun. Malam ini suami saya akan memasuki rumah itu dengan kepala tegak, dan setiap jahitan pada kebaya ini akan membantu mengangkat harga dirinya. Anakku, pria yang Tuhan kirimkan kepadamu adalah balasan atas semua penderitaanmu. Tuhan akhirnya membayar utang kebahagiaanmu. Bukankah itu pria cacat yang dulu dibuang keluarganya? Dan lihat istrinya, mendorong kursi roda sendiri seperti seorang perawat. Tidak ada pembantu, tidak ada pendamping. Sungguh memalukan. Selamat malam, ibu-ibu. Benar, saya sendiri yang mendorong kursi roda suami saya. Emas yang kita jaga dengan tangan sendiri tidak akan pernah bisa dicuri orang lain. Hei, kamu. Bagaimana bisa kamu masuk ke tempat ini? Selamat malam, ibu. Penampilan ibu sangat mewah malam ini. Bukankah itu kalung yang minggu lalu hampir ibu jual? Pelankan suaramu. Dengarkan, nak. Apapun yang terjadi di antara kita, keluarga tetaplah keluarga. Keluarga? Lucu sekali. Kata itu hanya keluar dari mulut ibu ketika ibu sedang kesusahan. Ayah, Presiden Direktur Misterius Wiranegara Holdings sudah menghancurkan kita. 11 kontrak hilang, seluruh fasilitas kredit dibekukan, semuanya lenyap dalam semalam. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Dekati salah satu dari mereka. Bahkan jika itu hanya pria cacat itu. Kirana Ayu Pramesti Wiranegara, carilah siapapun presiden direktur itu. Temui dia. Mohonlah kepadanya. Air mata seorang anak perempuan kadang mampu menggerakkan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ayah mencabut hubungan dengan saya di depan lebih dari 300 orang. Ayah merampas tas tangan saya. Tas saya sendiri. Dan sekarang ayah berdiri di pesta ini meminta saya memohon kepada seseorang yang bahkan tidak pernah menampakkan wajahnya? Jadi kamu akan membiarkan kedua orang tuamu tenggelam? Justru ayah dan ibu yang mengajari saya caranya.
Selama 26 tahun saya melihat kalian berdua menyaksikan saya tenggelam tanpa pernah mengulurkan tangan. Perempuan tercantik malam ini, tetapi semua orang membiarkannya berjalan sendirian ke taman. Bima Aryanugraha, siapa yang membiarkanmu masuk? Apa keluarga Wiranegara sudah berhenti membersihkan hama? Ah, Kirana Ayu Pramesti Wiranegara, saya lebih menyukai dirimu yang dulu, yang lebih lembut. Sejak tadi malam saya memperhatikanmu mendorong kursi roda ke sana kemari, mengambilkan minuman untuk suamimu. Seorang pelayan yang kebetulan memakai cincin keluarga. Pergilah dari sini, Bima Aryanugraha. Kirana Ayu Pramesti Wiranegara, dengarkan saya. Saya hanya membuat satu kesalahan. Hanya satu. Larasati Wulandari memang licik, kamu tahu itu. Tetapi sekarang kamu sedang membuang masa-masa terbaik dalam hidupmu demi mendorong pria yang tidak berguna itu. Saya masih mencintaimu. Keluarga Wiranegara pasti menyimpan banyak uang. Bahkan pria cacat itu juga memilikinya. Ambillah sedikit secara diam-diam. Cari kesempatan, tanda tangan, atau apapun yang bisa kamu manfaatkan. Bawakan semuanya kepada saya, maka saya akan menerimamu kembali. Kita bisa kembali seperti dulu sebelum semua masalah ini benar-benar datang. Dengarkan saya baik-baik karena saya hanya akan mengatakannya sekali. Pria yang kamu hina itu memiliki harga diri dan keberanian jauh lebih besar saat duduk di kursi roda daripada yang pernah kamu miliki selama hidupmu ketika berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Jika sekali lagi kamu berani menyebut nama suami saya dengan mulutmu yang kotor itu, saya sendiri yang akan membuatmu menyesali setiap kata yang keluar. Anakku, kemarilah. Biar nenek melihat apa yang dilakukan 6 tahun penderitaan dan sebuah keluarga yang bodoh terhadapmu. Nenek. Mendekatlah. Hahaha. Matamu hidup kembali. Akhirnya ada seseorang yang menyiram tanaman yang hampir layu ini. Di mana dia? Nenek. Ini istri saya, Kirana Ayu Pramesti Wiranegara. Jadi kamulah gadis yang berlutut di depan kursi roda di hadapan seluruh Jakarta? Benar, Nek. Sayalah gadis itu. Orang-orang berkata kamu menikahi cucuku tanpa mengenal keluarganya, dan datang dengan tangan kosong. Tangan kosong? Tidak, Nek. Kedua tangan saya tidak kosong. Saya datang membawa seluruh hati saya. Hanya orang-orang di Jakarta yang tidak mampu melihatnya. Nyonya Agung Sekar Wiranegara, datanglah dan dengarkan bagaimana seorang istri berbicara. Cincin ini telah menjadi milik keluarga kami bahkan sebelum negeri ini berdiri. Nenek buyut saya memakainya, kemudian nenek saya, lalu saya. Cincin ini hanya diberikan kepada perempuan yang memiliki tangan paling kuat. Jakarta, akhirnya saya menemukannya. Lihatlah baik-baik. Selamat menikmati cincin itu, saudariku. Dalam 10 menit seluruh keluarga ini akan menjadi milik saya. Para tamu yang terhormat, kini akan dipersembahkan sebuah pertunjukan khusus untuk menghormati Nyonya Agung Sekar Wiranegara dengan iringan sasando tradisional. Penampil malam ini adalah Larasati Wulandari. Nenek Wiranegara, para tamu sekalian, karya yang akan saya mainkan malam ini adalah komposisi asli saya yang saya persembahkan khusus bagi keluarga besar Wiranegara. Musik itu hasil curian. Maaf. Saya berkata, musik itu dicuri. Setiap nadanya dicuri, dan pencurinya sekarang sedang membungkuk menerima tepuk tangan. Bukankah itu saudari yang sudah diusir keluarganya? Rupanya rasa iri telah membuatnya kehilangan akal. Abaikan saja dia. Semua orang tahu Larasati Wulandari adalah murid langsung Ibu Ratna Kartika, maestro musik terbesar negeri ini. Lalu siapa yang mengajarimu, Kirana Ayu Pramesti Wiranegara? Belajar di mana? Di sekolah musik pinggir selokan? Katakan dengan lantang, istriku. Karya itu bukan miliknya dan juga bukan karya baru.
Itu adalah komposisi lama yang berjudul Irama Garuda Bangkit. Lagu itu terdiri atas dua bagian. Bagian pembuka yang baru saja kalian dengar, dan bagian kedua yang tidak pernah dimainkan Larasati Wulandari. Pernahkah kalian bertanya mengapa? Karena pencuri hanya mampu mengambil apa yang muat melewati jendela. Berikan alat musik itu kepada saya. Jangan berani menyentuhnya. Tangkap dia. Dia mencuri arsip musik milik Ibu Ratna Kartika. Gadis ini sejak dulu memang pencuri dan pembawa sial. Tanyakan padanya dari mana dia mempelajari lagu itu. Tanyakan. Ibu Ratna Kartika hanya menerima murid dari keluarga terbaik. Kalau begitu biarkan Ibu Ratna Kartika sendiri yang menjawab. Kalian kira saya mengundang pertunjukan sasando ke rumah ini tanpa mengundang maestro terbesar yang mengajarkannya? Selama 40 tahun saya mengajar musik di negeri ini. Putri pejabat, profesor, anak-anak jenius, semuanya pernah belajar kepada saya. Namun dalam 40 tahun itu saya hanya bertemu satu orang yang benar-benar memiliki bakat luar biasa. Bukan di Jakarta, bukan di Singapura, melainkan di Desa Tlogosari, Kabupaten Wonosobo. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang bertelanjang kaki. Ia hanya sekali mendengar rekaman saya dari balik jendela rumah tetangganya, lalu menciptakan sendiri bagian kedua dari komposisi itu. Dialah yang memberi nama karya tersebut Irama Garuda Bangkit. Nama anak itu adalah Kirana Ayu Pramesti Wiranegara. Bertahun-tahun kemudian sebuah keluarga konglomerat dari Jakarta memohon agar saya menerima putri mereka sebagai murid. Saya menolak karena gadis itu memang memiliki teknik, tetapi tidak memiliki jiwa. Setelah mengetahui keluarga siapa dia berasal, saya akhirnya menerima permintaan itu, bukan demi orang tuanya, melainkan demi gadis desa yang mereka sembunyikan, dengan harapan suatu hari saya dapat menemukannya. Namun murid yang saya terima justru mencuri karya sang jenius dan malam ini memakainya seolah-olah itu miliknya sendiri. Larasati Wulandari, di hadapan seluruh tamu malam ini saya menyatakan bahwa mulai saat ini kamu bukan lagi murid saya. Jangan pernah lagi menyebut nama saya. Tidak, semuanya seharusnya menjadi milik saya. Usir keluarga ini dari rumah ibu mertua saya sekarang juga. Semua ini seharusnya milik saya. Raka Aditya Wiranegara. Nyonya, hentikan perlawanan. Semua kejadian malam ini telah terekam kamera CCTV. Semuanya. Tatap mata saya. Malam ini Anda mengangkat tangan terhadap keluarga Wiranegara di depan lebih dari 300 saksi. Dan sampai detik ini Anda masih bisa berdiri bernapas hanya karena belas kasihan kami. Belas kasihan itu adalah belas kasihan terakhir dari saya, Larasati Wulandari. Tidak akan ada kesempatan kedua. Jika suatu hari nanti kamu kembali mendekati suami saya, penangkapan oleh polisi akan menjadi hukuman yang paling ringan dibandingkan dengan apa yang akan kamu hadapi. Usir keluarga Prasetya dari Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Masukkan nama mereka ke dalam daftar hitam di pos keamanan. Mulai hari ini mereka tidak boleh menginjakan kaki di sini lagi. Raka Aditya Wiranegara, makananmu sudah dingin. Raka Aditya Wiranegara. Dokter berkata bahwa orang yang hidup terlalu lama bersama rasa sakit kadang menciptakan rasa sakit baru untuk menenggelamkan rasa sakit yang lama. Pintu terkunci dan keheningan, jangan pernah biarkan dia sendirian. Raka Aditya Wiranegara, buka pintunya. Saya tahu apa yang sedang kamu lakukan di dalam sana. Dokter sudah menceritakan semuanya kepada saya. Tolong buka pintunya. Pergilah tidur, Kirana Ayu Pramesti Wiranegara. Saya tidak akan membukanya. Tinggalkan saya sendiri. Raka Aditya Wiranegara, saya berdarah. Raka Aditya Wiranegara, saya melukai tangan saya sendiri. Ada darah. Raka Aditya Wiranegara, duduk. Jangan bergerak. Di mana kotak P3K? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Pecahan kaca itu,
Siapa yang memecahkan vas itu? Saya. Saya yang memecahkannya. Saya sengaja melukai tangan saya sendiri karena hanya itulah satu-satunya kunci yang bisa membuka pintu ini. Tidak. Mulai malam ini tidak ada lagi rahasia. Saya istrimu. Perlihatkan semuanya kepada saya. Kamu akan pergi setelah melihat semuanya. Saya melukai tangan saya sendiri agar bisa sampai kepadamu. Apa menurutmu itu terlihat seperti seseorang yang ingin pergi? Rasa sakit itu datang setiap malam seperti pasukan yang menyerbu. Selama 6 tahun penuh, saya menghadapinya sendirian di balik pintu-pintu yang terkunci. Semua pintu itu sudah berakhir, Raka Aditya Wiranegara. Dengarkan saya. Mulai malam ini tidak ada lagi pintu di rumah ini yang tertutup bagi saya. Kita akan menghadapi semua pasukan rasa sakitmu bersama-sama, dan kita akan menang. Saya bersumpah atas darah saya sendiri. Jadi dia akhirnya membiarkanmu masuk? Tidak. Saya tidak memberinya pilihan. Nyonya Kirana Ayu Pramesti Wiranegara, ada sesuatu yang sudah saya simpan selama 6 tahun. Pak Raka Aditya Wiranegara pasti akan marah jika saya mengatakannya. Tetap katakan. Hati saya mengatakan bahwa malam ini adalah waktunya. Kalau begitu saya akan bicara. Kecelakaan di jembatan Suramadu 6 tahun lalu bukanlah kecelakaan. Rem mobil Pak Raka Aditya Wiranegara dipotong dengan sengaja oleh seseorang yang sangat ahli. Siapa yang memerintahkannya? Pamannya sendiri, Bagas Mahendra Wiranegara, adik kandung ayahnya. Darah dagingnya sendiri? Ya. Seluruh keluarga mengetahuinya. Bahkan ibunya juga tahu. Ada bukti dan ada seorang mekanik, Joko Santoso, yang bersedia memberikan kesaksian. Namun Maya Kusuma Wiranegara mengubur semuanya. Beliau berkata bahwa jika kasus pembunuhan di dalam keluarga sampai dibuka ke pengadilan, nama besar keluarga Wiranegara akan hancur. Akhirnya Joko Santoso dibayar untuk tutup mulut dan dipindahkan ke tempat lain. Berkas perkara ditutup sebagai kecelakaan biasa, sedangkan putra yang tubuhnya terbakar di atas jembatan Suramadu dipaksa oleh ibunya sendiri untuk memendam semuanya demi menjaga nama keluarga. Jadi selama 6 tahun Bagas Mahendra Wiranegara hidup bebas menghadiri setiap acara keluarga. Sementara suami saya menggigit bantal setiap malam menahan rasa sakit dalam kegelapan. Dia bahkan selalu duduk di barisan terhormat dalam setiap acara keluarga seolah tidak pernah melakukan apapun. Dimas Satria Permana, tatap saya. Saya bersumpah di hadapan Tuhan dan di bawah hujan malam ini, berapapun harga yang harus dibayar dan selama apapun waktu yang dibutuhkan, Bagas Mahendra Wiranegara akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di jembatan Suramadu. Mereka memaksa suami saya menelan api demi melindungi nama keluarga. Sekarang saya akan memaksa nama keluarga itu melindungi suami saya, atau saya sendiri yang akan menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Selama ini saya menyimpan badai di dalam diri saya, tetap tersenyum meskipun hati saya hancur sedikit demi sedikit. Setiap pintu yang terbuka selalu berubah menjadi ujian, tetapi saya tidak pernah kehilangan harapan. Lalu kamu datang ketika hidup saya berada dalam kegelapan. Kamu tidak pernah meminta saya berpura-pura kuat. Kamu melihat bagian diri saya yang selama ini saya sembunyikan dan tetap tinggal sampai semua kegelapan itu berakhir. Jadilah tempat hati saya beristirahat, tempat saya tidak perlu lagi membuktikan bahwa saya pantas dicintai. Peluk saya ketika malam terasa panjang, ingatkan saya bahwa saya masih kuat. Saya tidak membutuhkan seluruh dunia mengetahui kisah kami. Saya hanya membutuhkan satu tangan yang tidak akan pernah melepaskan genggaman saya. Jika cinta adalah rumah, biarkan saya tinggal di dalamnya selamanya. Jadilah tempat hati saya beristirahat hari ini dan selamanya.